Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Diusahakan ketika berangkat sekolah sebelum berangkat sarapan terlebih dahulu supaya kita bisa berkonsentrasi ketika belajar. Nah, pada kesempatan hari ini bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Ya, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Ya Rabbal alamin. Doa selesai. Semoga dengan kita mengawali doa, kita semua pada kesempatan hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, sebelum Bapak memulai pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu siapa yang pada hari ini tidak masuk atau yang juga hadir pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Pertama, Aditya Cahya Ramadan, Azza Farul Kinata, Amanda Rosita Aprilia, Rizka Cahya Kusuma, Atta Nasrullah Ramadan, Asa Ayun Gita Mai Elvinza, Chelsea Lausa Maulva Sakti, Cesa Putri, Patin Azharok, Griselda, Muhammad Rafael, Muhammad Miko Ukta Setiawan, Neira Laurena, Rehan Arsedi, Serina Arnelia Putri, Tata Alvina. So, alhamdulillah semuanya masuk ya. Nah, tetap jaga kesehatan supaya bisa mengikuti pelajaran atau sekolahnya tidak izin ataupun sakit. Nah, sebelum Bapak mulai pelajaran, ya, bagaimana kesempatan hari ini? Semangat ya belajarnya? Semangat. Nah, supaya kita belajarnya tambah semangat, kita ada ice breaking terlebih dahulu. Oke. Kalian sudah pernah bermain kertas batu gunting? Sudah ya. Kalau batu itu bagaimana caranya? Hanya mengepal. Kemudian kalau gunting seperti ini, dan juga kertas itu, nah jadinya membuka. Nah, ini ada ice breaking. Yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Batu gunting kertas, batu gunting kertas, menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan batu, tangan kiri batu, kacamata, kacamata. Ambil. Batu gunting kertas, batu gunting kertas, menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan gunting, tangan kiri gunting, kelinci, kelinci. Batu gunting kertas, batu gunting kertas, menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan kertas, tangan kiri kertas. Nih, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, bagaimana anak-anak untuk bernyanyinya? Semangat ya? Semangat. Jadi kita ketika belajar harus semangat terlebih dahulu. Semoga dengan kita bernyanyi dengan ice breaking tersebut, kita belajarnya akan menjadi semangat. Sudah semangat berarti belajarnya sudah siap. Kalau sudah siap, silakan untuk bukunya dikeluarkan. Sudah dikeluarkan semuanya? Nah,
sudah dikeluarkan, silakan untuk dibuka pada bab 3 tentang indahnya saling menghargai. Semalam sudah belajar? Sudah, jadi harus belajar. Jadi setiap malam sebelum tidur harus belajar terlebih dahulu materi-materi apa yang akan dipelajari di esok hari. Nah, yang kita pelajari adalah indahnya sikap saling menghargai. Apa itu menghargai? Ada yang tahu? Mas Iko? Itu saling menghormati. Nah, apakah ada di tempat kalian, di lingkungan kalian itu ada sebuah perbedaan yang kalian temui? Ada betul? Ada tidak? Ada ya, apa saja? Suku, agama, budaya, warna kulit, jenis kelamin, pendapat. Nah, itu ya. Jadi ada banyak yang kalian temui, perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan kalian. Lalu bagaimana sikap kalian ketika menemui perbedaan-perbedaan tersebut? Bagaimana? Yang keras, bagaimana? Saling menghargai. Nah, saling menghargai inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Nah, Bapak akan membacakan tujuan pelajarannya, yaitu yang pertama, peserta didik meyakini makna hidup indah saling menghargai. Kemudian peserta didik menjelaskan makna hidup indah saling menghargai. Peserta didik menyebutkan makna saling menghargai dengan benar. Dan terakhir, peserta didik menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan benar. Nah, untuk masuk ke kegiatan selanjutnya, mari kita tonton video pembelajaran, dengarkan dan amati, jangan ramai. Kita saling menghargai. Sebelumnya, apa itu kan soleh? Soleh artinya adalah taat akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak yang soleh itu bukan hanya tentang bagaimana kita menaati semua peraturan yang menjalankan semua perintah-perintah Allah, akan tetapi juga bagaimana kita menghargai dengan sesama manusia dan juga makhluk-makhluknya Allah yang telah diciptakan di bumi ini. Jadi bukan hanya tentang kita bagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga menjaga bagaimana menghargai kita terhadap dengan sesama makhluk yang ada di bumi, terutama kepada sesama manusia. Nah, salah satunya contoh dari sikap anak soleh ini yaitu adalah bagaimana cara kita menghargai perbedaan yang ada di dunia ini. Yang kita hindari adalah perasaan sombong, perasaan bahwa diri kita itu lebih baik dari orang lain. Maka perasaan-perasaan seperti ini itu harus kita jauhkan dari diri kita. Nah, selain dengan menghargai orang lain, kita seharusnya sebagai manusia juga menerima semua perbedaan-perbedaan yang ada di dunia. Kenapa demikian? Karena Allah itu menciptakan manusia itu berbeda-beda dari segi sifat, entah itu dari mana dia lahir, dari suku mana dia lahir, dan sebagainya. Nah, itulah video pembelajaran yang telah Bapak putar, dan Bapak akan menjelaskan sedikit tentang video atau materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, di sini Bapak ada sebuah gambar. Gambar apa ini? Suku dan juga baju adat. Jadi ada beberapa suku yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah gambar agama orang lain atau keyakinan-keyakinan yang ada di Indonesia. Kemudian apa? Berdiskusi atau musyawarah. Nah, itulah tiga yang gambar yang akan kita pelajari di gambar tersebut. Nah,
Yang pertama apa itu? Sudah menghargai. Lalu Ibu menyebutkan bahwa menghargai itu adalah menghormati orang lain. Nah, pengertian dari menghargai yaitu adalah menghormati dan menganggap bahwa orang lain itu adalah penting bagi kita. Kenapa demikian? Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Nah, kita harus bisa menghindari perasaan sombong, kemudian merasa paling hebat, yang paling benar. Makanya jangan sampai kita ada rasa di dalam hati kita itu kok punya rasa-rasa seperti itu, sombong, kemudian merasa hebat, paling kaya. Nah, kita mempunyai perasaan seperti itu, maka kita tidak bisa menghargai orang lain karena kita merasa adalah yang paling benar. Contoh yang pertama adalah menghormati suku dan juga budaya. Di Indonesia itu ada berapa suku? Banyak ya, jadi sukunya Indonesia itu ada banyak. Kenapa kok banyak? Karena Indonesia itu termasuk dari negara kepulauan, makanya suku juga budaya adatnya pun juga sangat banyak. Makanya kita harus bisa menjaga kerukunan yang ada di Indonesia tersebut, karena kita pasti berbeda-beda. Contohnya sama yang ada di Jawa dengan yang ada di Sumatera, itu bahasanya pun juga berbeda. Makanya keragaman ini itu adalah sebuah sunatullah atau kehendaknya Allah. Kenapa? Allah itu menciptakan manusia itu dari seorang laki-laki dan juga seorang perempuan. Dan juga Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan juga berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu supaya kita itu saling mengenal. Dengan kita menghargai suku budaya dari orang lain, maka kita bisa menciptakan kerukunan dan juga kedamaian. Kemudian yang selanjutnya menghargai keyakinan orang lain. Apa saja yang ada di Indonesia? Agama yang diakui negara apa saja? Islam, bukan? Kristen, Katolik, terus Hindu dulu, terus kemudian Buddha dan juga Konghucu. Ada 6 agama ini yang dilindungi oleh undang-undang dan sudah diakui oleh negara. Makanya setiap manusia itu mempunyai hak dan kewajiban untuk memilih agamanya masing-masing. Dengan begitu agama tersebut, keyakinan tersebut itu sudah dilindungi oleh undang-undang dan kita tidak boleh mengusik atau mengganggu keyakinan orang lain. Makanya kita harus menerima dan juga menyadarkan bahwa perbedaan keyakinan itu ada di negara kita. Meskipun berbeda, kita tidak boleh mengejek dan menghina agama orang lain. Jangan sampai kita menganggap agama kita itu adalah agama yang paling benar. Untuk selanjutnya yaitu menghargai pendapat orang lain. Pernah tidak kalian berbeda pendapat ketika di kelas, di sekolah? Pernah. Kapan itu terjadi? Ketika berdiskusi atau musyawarah dengan temannya. Makanya perbedaan pendapat ini di dalam kelas kita harus bisa mengcover atau mengelola supaya kelompok diskusi tersebut tidak terpecah belah. Gitu. Caranya bagaimana? Karena menyampaikan pendapat ini adalah hak setiap orang. Jadi semuanya yang ada di kelas ini ketika berdiskusi mempunyai hak suara untuk menyampaikan pendapatnya. Kita harus menghindari perilaku ingin menang sendiri. Jadi tidak boleh kalau kita itu pengen pendapat kita digunakan di dalam forum tersebut. Jadi berdiskusi harus bisa memecahkan sebuah masalah. Oleh karena itu setiap pendapat harus didengar dan dihargai agar menciptakan kerukunan dan kedamaian sehingga menghasilkan musyawarah yang mufakat. Itulah materi yang Bapak sampaikan tentang indahnya saling menghargai. Sebelum Bapak beri tugas, mungkin ada yang ingin bertanya atau tidak? Sudah jelas? Sudah jelas, maka Bapak akan beri tugas. Nah,
Tugasnya apa? Tugasnya yaitu mengerjakan LKPD atau berdiskusi kelompok. Makanya di sini ada berapa anak jumlahnya? Ada 15. Ada 15 berarti Bapak bagi menjadi 4 kelompok dengan 3 anggota 1 dan yang lain anggotanya 4. Nah, sudah siap untuk dibagi kelompoknya? Siap? Siap. Kalau siap, dari sini berhitung 1 sampai 4. Terus yang keras. Nah, ini Bapak akan membagikan LKPD-nya nanti dikerjakan bersama dengan kelompoknya masing-masing. 1, 2, kelompok 3, kelompok. Di sini ada sebuah studi kasus di samping gambar itu, coba dilihat semuanya di LKPD-nya ini, dilihat semuanya. Di LKPD-nya ini kita sudah gambar masing-masing berbeda-beda setiap kelompok. Sudah ada gambar suku, ada gambar keyakinan orang lain, agama orang lain, dan juga ada yang berbeda pendapat. Nah, di situ ada sebuah studi kasus cerita. Nah, makanya ceritanya nanti dibaca, dicermati apa isi cerita tersebut. Itu ada sebuah kasus. Kemudian di bawah kasus tersebut itu ada 3 pertanyaan. Jadi dijawab nomor 1 dan juga nomor 2 dan juga nomor 3. Di sini ada yang ditanyakan mana? Sudah paham? Kalau sudah paham, silakan untuk dikerjakan. Ya, diisi dulu untuk identitasnya, diisi terlebih dahulu. Gimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Kalau sudah, berarti waktunya untuk presentasi. Nah, untuk yang pertama yaitu dari Ciaca apa dari kelompok 1 dulu? Kelompok. Nah, untuk yang pertama dari kelompok 1 dulu. Nah, kalau untuk kelompok 1 maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo. Silakan untuk kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi dari kami. Bismillah melakukan kami sebagai peserta dari berbagai suku dan budaya, termasuk suku Jawa, Batak, dan Minang dan Dayak. Sehari-hari dalam kegiatan orang mengajarkan lomba kebudayaan, di mana setiap kelas diminta menampilkan tarian daerah. Salah satu siswa ambil dari suku Jawa mengatakan kepada temannya sebentar dari suku Batak bahwa tarian Batak terlihat aneh dan tidak menarik. Akibatnya suku kita merasa tersinggung dan tidak ingin menampilkan tariannya. Namun guru mereka mengajak seluruh siswa untuk berdiskusi tentang pentingnya menghargai budaya orang lain. Bagaimana caranya aku bersikap terhadap kebudayaan Sinta? Namun seharusnya menghargai kebudayaan Sinta dengan tidak menggunakan komentar yang merendahkan. Sebaliknya dia menunjukkan rasa ingin tahu terhadap kebudayaan lain, termasuk kayak kita. Dan juga masih terlalu hati-hati kita bisa berbicara kepada guru untuk mendapatkan bimbingan dan dukungan mengatasi situasi tersebut. Mengapa penting untuk saling menghargai perbedaan suku dan budaya. Menghargai perbedaan suku dan budaya penting karena Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya. Dengan saling menghargai, kita menciptakan lingkungan yang harmonis dan memperkaya wawasan dan memperkuat persatuan. Menghargai perbedaan juga membantu mencegah konflik dan diskriminasi serta membentuk sikap
sikap toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Bagaimana, sudah selesai diskusinya? Nah, kalau sudah selesai silakan untuk kelompok 1 kembali ke tempat duduknya dan berikan close untuk kelompok 1 karena sudah. Nah, untuk selanjutnya yaitu dari kelompok 2 silakan untuk maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 2 ke depan. Alhamdulillah dari semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Bagaimana perasaannya kalian untuk presentasi? Deg-degan atau bagaimana? Senang ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu Bapak akan menyimpulkan apa hasil diskusi yang kita pelajari hari ini atau materi yang kita pelajari pada hari ini. Yang tadi kita pelajari yang pertama adalah bagaimana kita menghargai suatu suku dan juga budaya. Jadi sikap kita terhadap budaya sebagai generasi muda maka kita harus menjaga dan jangan sampai kita itu memprovokator atau sebagai menganggap diri kita atau suku kita adalah yang paling baik dan yang paling kuat. Dan juga yang kedua tadi apa Nana? Menghargai apa? Keyakinan orang lain. Bagaimana kita menghargai keyakinan orang lain? Contohnya yaitu apa? Ketika kita mempunyai teman yang non-Islam ya kita harus berteman. Jadi ketika berteman jangan sampai kita memilih-milih. Jangan sampai kita orang Islam hanya berteman dengan orang Islam saja, tapi kita harus berkumpul dengan orang-orang yang lain. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Nah, ketika kita diskusi caranya bagaimana? Ya kita apa yang pendapat disampaikan dari orang lain yang kita harus terima sebagai ketua kelas. Kita harus menerima pendapat dari teman-temannya meskipun pendapatnya tidak cocok. Tapi kalau sudah pendapat-pendapat yang diterima semua, nanti kita ambil mana pendapat yang paling benar atau yang paling baik supaya apa? Supaya menghasilkan musyawarah atau diskusi yang mufakat. Gitu, ya. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang apa tadi? Indahnya sikap saling menghargai. Nah, mari kita refleksikan bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran pada kesempatan hari ini. Bagaimana? Senang ya? Nah, apa yang menganggap atau diri kalian itu menganggap senang pada pembelajaran hari ini? Apa? Kok bisa senang kalian? Apanya yang bikin senang? Nyanyi, terus apa lagi? Berdiskusi, terus membaca. Ya, jadi ketika belajar kita harus senang. Ketika kau belajar itu senang, maka kita belajarnya akan menjadi semangat. Nah, sebelum Bapak akhiri pada pembelajaran hari ini, semoga pembelajaran hari ini itu bermanfaat bagi kita dan bermanfaat ketika kita hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Itu. Nah, Bapak akan sampaikan untuk pertemuan ke depan. Di pertemuan di minggu depan yaitu kita belajar tentang manusia sebagai khalifah. Makanya nanti kita di sana akan di pertemuan depan akan membuat sebuah proyek. Proyeknya apa? Proyeknya yaitu poster. Makanya kalian harap untuk membawa alat pewarna, kemudian buku gambar dan juga pensil. Jangan lupa untuk dibawa di minggu depan. Baik, untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dalam materi indahnya saling menghargai kita akhiri pada kesempatan hari ini. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Semoga pembelajaran pada hari ini kita semua mendapatkan hikmahnya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Bapak, dengan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wa